Oke, selamat sore semuanya. Sore apa malam ya kita ya? Selamat sore semuanya. Selamat sore lah ya, boleh lah ya, oke. Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan Anda di tempat ini di BMC New York. Saya mengucapkan terima kasih tentunya buat Pastor Yongki dan Ibu Yongki yang hari ini gak ada di sini. Kita tukeran posisi rupanya. Tapi bersyukur buat beliau-beliau yang memberikan saya kehormatan dan kepercayaan ini. Dan semua leadership yang ada juga di BMC di New York ini. Saya perkenalkan diri saya sekilas, katanya orang Indonesia bilang tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal hati-hati jatuh sayang. Asik, oke. Ketawa dikit, suruh iba gitu loh, biar kayak mau ngelucu nggak lucu, gitu dia. Ya oke, pasti gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak saya berusaha ngelucu tapi nggak lucu tuh kayak ketawain aja dikit gitu, biar kayak mau ngelucu tapi nggak lucu, gitu dia. Oke, nama saya Elisheba Sutopo, bukan Elizabeth ya, karena Elizabeth Sutopo itu orang lain, bukan juga Elisa karena Elisa itu kakak saya persis. Jadi Elisheba Sutopo memang namanya agak aneh, curiga aneh kayak orangnya, gitu. Cuman ya nggak tahu lah ya, nanti Anda bisa membuktikan sendiri. Saya asli dari Surabaya di Indonesia, saya juga tinggalnya di Surabaya. Jadi kalau nanti terdengar penekanan dalam suku kata tertentu atau begedejeh yang orang-orang tuh bilang tuh medok. Jadi mohon dimaklumi ya karena setelan pabrik tidak bisa dirubah. Ya begitulah adanya. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church. Kami ada di Surabaya, Jakarta dan Palangkaraya. Saya juga tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Ya inilah GCY pakai baju sendiri gitu ya. Jadi selama 15 tahun terakhir Tuhan mengizinkan kami untuk berkarya. Dan di tahun ini kita memperingati our 15-year anniversary Sound of Praise. Waduh, puji Tuhan ya gitu. Nah barusan di bulan September kemarin dan juga barusan 1 Oktober kemarin kita barusan rilis our newest album kita yang terbaru, isinya ada 10 lagu di situ yang kita berharap bisa memberkati Anda juga seperti lagu-lagu itu juga memberkati kita. 2 di antaranya ada lagu Kids yang kita berdoa juga bisa mewarnai dunia praise and worship anak-anak gitu untuk mereka juga bisa mengenal Tuhan. Lagu yang tadi kita nyanyikan bagi Tuhan, ya itu tadi itu adalah salah satu dari lagu di album terbaru kita namanya Marvelous. Jadi Anda udah ada di Spotify, Apple Music, YouTube dan segala digital platform kesayangan Anda. Oke. Kalau mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu udah agak lama sih sebenarnya ya. Kalau Anda pernah tahu nama yang mirip-mirip Sutopo ya, Elia Sutopo, Elisa Esra. Nah itu mereka adalah kakak-kakak saya. Nah cuman memang saya ini varian yang lebih cantiknya gitu. Karena yang ono kan cowok-cowok ya gitu. Dan kebetulan memang dari satu saudaraan saya paling cantik karena tidak ada pilihan lain. Ya perempuannya hanya saya sendiri gitu. Jadi yang lain ganteng-ganteng, yang cantik memang cuman saya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah suatu kali itu saya dan keluarga, saya sama kakak-kakak saya sama papa saya itu lagi mau traveling perjalanan dari Surabaya ke Semarang gitu. Nah di Indonesia itu sekarang udah ada tol baru gitu. Jadi Surabaya Jakarta itu cuma 8 jam sekarang kalau naik mobil. Cepet banget, efektif sekali, sangat membantu banyak hal. Nah jadi karena adanya tol baru ini dari Surabaya ke Semarang itu cuma 3,5 jam udah sampai gitu. Jadi waktu itu kita tahu oke, tujuannya adalah ke Semarang, kita tahu jalannya mau lewat sini, paling enak nih gitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah perjalanan hujannya itu deres banget gitu. Jadi ya seperti yang Anda tahu ya, kalau udah hujannya itu deres banget kayak gitu, kan jarak pandangnya tuh jadi terbatas ya gitu ya. Kalau di Indonesia kan hujan doang gitu, di sini kan snow lah, salju gitu-gitu ya. Anda tahu lah ya maksudnya ya gitu, udah kayak harus pelan-pelan gitu jadinya. Dan ya tuh semua harus kayak kita harus nyalakan hazard lah apalah gitu-gitu. Nah kitanya sebenarnya udah tahu kan tujuan akhirnya tuh mau ke Semarang. Tapi di momen itu kita nggak bisa kelihatan apa yang ada di depan kita. Nah se-highway-highwaynya highway, ya kan, se-tol-tolnya jalanan tol ya kan dia nggak mungkin lurus
lurus aja gitu. Pasti kadang-kadang ada meliuknya sedikit gitu, malah ada yang mungkin turn-nya itu agak lebih sharp gitu-gitu kan. Nah gitu, jadi waktu hujannya itu kayak gitu, kita kan jadi nggak bisa lihat ya gitu. Ini tuh mau belok apa tetap lurus, apa meliuknya seberapa atau gimana kan nggak tahu karena semuanya blurry. Nah kadang-kadang dalam kehidupan ini yang blurry bukan cuman jalanan di mobil ya. Tapi kadang-kadang yang blurry itu bisa jalan kehidupan rasanya. Kayak kita tuh mau ngelihat ke depan kok rasanya blurry gitu ya, berkabut. Kita nggak tahu kita ini harus ngapain dengan hidup kita. Apakah kita harus belok kah? Apakah ini lurus kah? Atau jalannya itu ngeliuknya tuh seberapa? Atau kalau kita tetap lurus itu aman atau enggak? Dan lain sebagainya. Nah akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak dulu Tuhan itu sudah tahu hal ini. Dan dia sudah mempersiapkan semuanya tentang hal ini. Nah hari ini saya pengen ngajak kita untuk melihat sebuah catatan yang powerful di Alkitab tentang ini. Tiang awan dan tiang api. Gitu. Waduh apa nih gitu kan. Kayak mendengarnya kayak apa itu? Is it gonna be freaky atau apa nih gitu. Enggak, tapi ini powerful banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah cerita kita hari ini dimulai saat Tuhan itu membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir gitu kan. Di situ Tuhan itu mau nuntunin mereka step by step, langkah demi langkah satu-satu. Kita lihat sama-sama ya ayatnya ya di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saya ambilkan dari terjemahan sederhana Indonesia. Mantap sekali dia ada di situ. Oke, kita baca sama-sama ya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Tuhan selalu bergerak di depan mereka untuk menuntun perjalanan mereka. Pada siang hari Tuhan menuntun mereka dalam bentuk tiang awan dan pada malam hari dalam bentuk tiang api yang menerangi mereka. Dengan begitu mereka dapat melakukan perjalanan baik siang maupun malam dengan mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Ayat 22. Demikianlah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu bersama umat Israel. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian gak jarang ya hari-hari ini kalau kita tuh lihat situasi kehidupan kita itu kan bisa macam-macam gitu ya. Kadang-kadang kita bisa kewalahan gitu, mungkin kadang kita bisa capek lah, capek itu bisa capek fisik, capek hati, capek pikiran, kayak bisa burn out dari segala kesibukan kita gitu. Karena rasa-rasanya tuh kan hari-hari ini hidup itu harus kelihatan sibuk gitu ya, biar kelihatannya kayak produktif atau apa kayak gitu. Tuntutannya makin banyak untuk kita makin eksis, makin berprestasi, makin punya pencapaian, punya achievement dan lain sebagainya, punya koneksi and whatever. Terus juga dunia kita bergeraknya makin cepat, perubahannya tuh makin banyak, baik di kehidupan pribadi, di kerjaan, di tanggung jawab dan lain-lain. Terus kemudian juga teknologi juga mungkin makin berkembang, tapi hidup kita kadang juga tetap bisa kosong berasanya kan. Hubungan di sekitar kita bisa jadi juga kayak lagi struggle lah gitu, keluarga bisa macam-macam kondisinya, baik dengan orang tua, dengan teman, sahabat, anak lah, mertua dan lain sebagainya. Nggak jarang juga pelayanan juga bisa berasa capek gitu kan, ini lagi apa sih gitu, nggak usah curhat ya gitu. Anyways, semuanya kita bisa berasa jadi kayak blurry gitu, kayak berkabut rasanya hidup ini. Kita nggak bisa lihat kondisi hari ini seperti apa. Lagi ngomong masa depan gitu kan, masa depan mau kayak apa gitu, ke depan ini akan gimana, terus jodohnya emang bener ini apa enggak gitu, atau kayak datang apa enggak gitu, atau mungkin buat yang sudah berkeluarga mikirkan jodohnya anaknya gitu kan, kali ini kayak what is this gitu, semua rasanya blurry, berkabut banget. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ini, adanya tiang api harusnya tuh kan setelah ada api ada asap ya, benar gak? Setelah ada api biasanya ada asap. Tapi perhatikan, kehadiran tiang api itu justru memberi clarity dan malah vision kita ke depan itu jadi jelas. Oke, adanya tiang api itu justru memberi clarity.
Dan apa yang di depan kita itu justru jadi lebih jelas. Tiang api bukan hanya producing smoke yang akan membuat hidup kita makin berkabut, enggak. Tapi justru hidup kita ini makin jelas. Nah, maknanya apa sih tiang awan dan tiang api ini ya? Sebenarnya saya yakin pasti ada banyak banget gitu, apalagi kalau orang yang sudah pakar teologi gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang simple hari ini yang semoga ini mewakili gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah gini, maknanya adalah God's presence atau kehadiran Tuhan. Jadi di perjanjian lama di zamannya bangsa Israel, kehadiran Tuhan itu memang sering digambarkan dalam bentuk awan. Nah kita lihat dulu ya, Bilangan 9 ayat 15 sampai yang ke-16. Saya bacain ya, kita simak sama-sama. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ini bukan dua hal yang berbeda terus shift-shiftan gitu ya. Oke, lu shift pagi ya, gue shift malam gitu. Enggak. Tapi satu hal, one item, cuman yaitu kalau siang dia adalah awan, kalau malam dia berubah jadi api. Nah Anda perhatikan, tadi di awal, first time spotted, pertama kali kelihatan kan di Keluaran 13 tadi ya. Kemudian sekarang all the ways di Bilangan 9 masih tetap ada. Dan bahkan sampai seterus-terusnya juga tetap ada. Awan itu simbol bahwa Tuhan ada di sana dan Tuhan hadir. Berarti gini Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang awan di siang hari itu menandakan gini, kehadiran Tuhan yang bisa terlihat jelas. Menggambarkan bahwa Tuhan itu dekat dan peduli buat hidup kita. Katakan amin. Nah tiang api di malam hari itu menandakan gini, bahkan di momen-momen tergelap kehidupan kita, Tuhan itu bukan hanya hadir, tapi ya udah dia kayak non jauh di sana gitu enggak. Tapi dia terlihat. Even in the darkest hour, he was not only present, but he is visible. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang api itu bukan hanya sekedar kejelasan masa depannya. Tapi tiang api speaks of his presence right here, right now. Keberadaannya di tengah-tengah kita sekarang, di hari-hari ini. Jadi memang gak kita bisa percaya lagu itu bilang, karena aku tahu dia pegang hari esok, karena emang. Dan waktu kita tahun ini membahas future foresight, kita bisa tahu future foresight karena Tuhan yang foreseeing it buat kita. Katakan amin. Nah sehingga gini, situasi kehidupan kita atau masa depan kita mungkin kadang-kadang bisa kelihatan blurry, kelihatan kayak kabur atau berkabut atau smoky, bahkan mungkin bisa gelap rasanya. Tapi tiang api mengingatkan kita bahwa api Tuhan tetap bersinar di tengah kabut kita dan dia tetap terang dunia dan dia adalah terang bagi hidup kita. Katakan amin. Boleh kita ucapkan sama-sama kalimat ini, beri kita pahami 1, 2, 3. Tiang api mengingatkan kita bahwa api Tuhan tetap bersinar di tengah kabut kita. Dan dia tetap terang dunia dan terang bagi hidup kita. Dia ada bersama dengan kita, dia terang buat hidup kita. Yang kedua, tiang awan dan tiang api itu maknanya apa? Yang kedua adalah it provides guidance and directions. Memberikan tuntunan dan arahan. Karena gini, buat bangsa Israel, Tuhan bukan hanya bilang pergi ke Kanaan. Sono, bye-bye, see you there. Enggak. Tapi Tuhan nuntun mereka personally, step by step, langkah demi langkah. Bahkan kayak ini harus kemana, berhenti di mana. Tuhan yang kasih tahu hari demi hari. Lanjutannya nih, Bilangan 9 ayat 16 sampai 18, saya bacakan ya. Ayatnya bilang gini, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Tadi kan udah kita bacakan ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah.
18. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci mereka tetap berkemah. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau awannya berangkat Israel juga berangkat, awannya stay orang Israel juga stay. Tuhan tuh juga pengen nonton kita kayak gitu loh. Langkah demi langkah, step by step, satu demi satu. Bahkan pijakan berikutnya kaki kita kemana, itu Tuhan yang nyiapin. Berikutnya ini oke, langkahnya akan segini atau sejauh apa, itu Tuhan yang menyiapkan buat kita. Segitunya Tuhan buat kita. Yang berikutnya, maknanya apa sih tiang awan dan tiang api? Dia menjadi protection, a form of protection, bentuk penjagaan Tuhan. Karena gini, waktu momennya bangsa Israel ini keluar dari Mesir kan. Terus dikejar lagi kan sama tentara Mesirnya, kayak Firaunnya berubah pikiran, what am I doing gitu kan, ngapain gue lepasin nih orang-orang, oke kejar lagi. Waktu itu gini, Keluaran 14 ayat 19b sampai 20 bilang, dan tiang awan itu bergerak yang tadinya di depan mereka, lalu berdiri di mana saudara? Belakang mereka. Demikianlah tiang awannya itu jadi berdiri di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir supaya mereka tidak bisa saling mendekati satu yang lain. Karena apa? Karena malam itu Tuhan lagi proses membelah laut di depan mereka. Sehingga Tuhan melindungi Israel, awannya itu ditaruh di tengah-tengah di antara dua kelompok orang ini supaya mereka nggak bisa saling mendekati, supaya Tuhan menjaga Israel. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kata lagu itu, Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita, tapi lagunya bilang, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you, He is with you. Tuhan bukan hanya di depan nge-guide, ayo sini. Tapi dia ada di belakang kita, di samping kita, di sekeliling kita, di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita. Nah bukan berarti situasi kehidupan itu akan selalu fine dan baik-baik aja, gak akan pernah gelap, gak akan pernah ada apa-apa nih hidup kita. Ya kan namanya juga life ya. Orang Indonesia bilang gini, kadang suka kidding gitu. Kadang-kadang suka bercanda nih hidup ini kayak wah apa nih. Tapi saat Yesus ada di depan kita, di belakang kita, di sebelah kita, di sekeliling kita, dia bersama kita. Dia menjagai kita semua. Katakan amin. Makanya saudara sesuai banget dengan nubuatan tentang Yesus. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Exactly. Karena Yesuslah terang dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang api mengingatkan kita bahwa api Tuhan itu tetap bersinar di tengah-tengah kabut kita. Dan dia tetap terang dunia dan dia itu terang buat hidup kita. Nah relevansinya apa sih buat hidup kita gitu kan? What does it have to do with our lives? Ya kan tiang awan, tiang api, oke fine. Terus cuman sehari-harinya apaan gitu buat diri kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama gini. Tuhan itu bergerak bahkan sebelum kita percaya. God shows up even before we fully believe. Boleh kita ucapkan sama-sama dulu dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Tuhan bergerak bahkan sebelum kita percaya. Kita kembali lagi ke ayat yang di awal tadi, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 dari terjemahan sederhana Indonesia. Tuhan selalu, katakan sama-sama selalu, 1, 2, 3. Selalu bergerak di depan mereka untuk menuntun perjalanan mereka. Dikatakan Tuhan selalu bergerak. Bahkan sebelum bangsa Israel paham, sebelum bangsa Israel fully percaya, bahkan saat mereka ngomel, saat mereka itu enggak nurut, saat mereka mau mentaati Tuhan, Tuhan pokoknya bergerak aja terus. Enggak nunggu agendanya bangsa Israel, enggak nunggu mereka harus baik dulu, enggak nunggu mereka harus penuh iman dulu baru Tuhan bergerak. No, Tuhan selalu bergerak. Katakan sama-sama, Tuhan selalu bergerak. 1, 2, 3. Tuhan selalu bergerak.
Sama halnya gini, waktu kita pakai GPS gitu ya, entah apapun lah, mau Teamways atau Google Maps atau apa aplikasi yang lain, kadang kita tuh kan bisa jengkel ya gitu. Ih, aplikasi ini bikin nyasar, bodoh nih gitu kan. Dikatain bodoh gitu kan. Tapi ya namanya dia cuman mesin, ya dia akan tetap dengan tenang menuntun dan mengarahkan jalan kita, betul? Tetap bergerak melakukan fungsinya. Setelah dibodoh-bodohin, kita pakai lagi. Tetap kita pakai lagi dia. Nah Tuhan itu jelas lebih daripada hanya sebuah aplikasi GPS kan. Dalam hidup kita saat Tuhan itu bergerak, dia gak ngecek agenda kita. Dia gak nunggu sampai kita udah percaya dulu fully gitu terus baru dia, enggak. Dia gak nunggu kita baik dulu, dia gak nunggu kita ini itu. Tuhan selalu bergerak. He will always move. Makanya kalau diajak ikut. Kalau enggak nanti kitanya ketinggalan ya kan. Kalau Tuhan bergerak dia ngajak kita ayo ikut. Berarti gini, bukan yang gini. Wih orang itu beriman berarti ya makanya Tuhan jawab doanya. No. Kalau gitu berarti karena iman kita dong. Iman kita yang hebat. Salah banget ya. Iman kita kan gak selalu kuat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya gak tahu sih mungkin Anda selalu kuat. Kayak saya sih kayak gak selalu kuat sih sama aja ya. Bisa beriman aja tuh sudah karena anugerah Tuhan. Iya apa ya? Iya banget. Bukan yang gini, wih orang itu pasti doanya kenceng, doanya bener nih makanya Tuhan jawab doanya. Enggak. Karena kalau gitu berarti hebatnya doa kita dong. Jelas-jelas Alkitab bilang bahwa kamu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Doa kita enggak segitu benernya. Bisa berdoa aja sudah pasti karena anugerah Tuhan. Di tengah segala ketidakjelasan hidup kita atau ketidakpercayaan kita atau keraguan-raguan kita atau juga di tengah situasi yang baik, di tengah blurry-nya kehidupan, Tuhan selalu bergerak. Selalu bergerak. Dan perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiang awan dan tiang api adalah inisiatif Tuhan. Oke, kita perlu ingat itu. Tiang awan dan tiang api adalah inisiatif Tuhan. Bangsa Israel tidak memulai tiang awan dan tiang api. Bukan juga karena Israel taat, maka ada tiang awan dan tiang api. Enggak. Bukan karena bangsa Israel melakukan 1, 2, 3, maka ada tiang awan dan tiang api. No. Tuhan yang memilih dan memulai untuk ada di tengah-tengah mereka. Nah buat hidup kita sama. Tuhan juga yang memilih, memulai dan sudah menyediakan jalan buat dirinya tuh bisa diakses oleh kita. Sebaik itu Tuhan kita. Makanya dikatakan Tuhan selalu bergerak di depan mereka menuntun perjalanan mereka. So mungkin ini saatnya kita bergerak sebelum fully percaya karena bukankah itulah iman. Percaya dan bergerak sebelum melihat. Right? Yang kedua, relevansinya buat hidup kita. Mempercayai waktunya adalah bagian dari mengikutinya. Boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Mempercayai waktunya adalah bagian dari mengikutinya. Trusting his timing is part of following him. Lihat sama-sama Bilangan 9 ayat 22. Lanjut ya. Bilangan 9 ayat 22. Kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat hidup ini lagi blurry-blurrynya, kadang bisa sulit mempercayai waktunya Tuhan. Iya apa iya? Jujurlah kita iya. Ya kan waktu hidup tuh lagi blurry-blurrynya kayak susah percaya waktunya Tuhan. Kita tuh pengennya gini, Tuhan butuhnya udah dari minggu lalu nih, bisa sekarang gak?
Katanya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan nih sudah dari 2 minggu ya, tolong sekarang nih buruan nih, bisa gak nih? Ya kan kita maunya Tuhan cepetan dong gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lagi dan lagi kita diingatkan, waktu Tuhan tuh bukan waktunya kita. Dan waktunya Tuhan pasti lebih baik daripada waktu kita. So dikatakan gini, baik 2 hari atau sebulan atau lebih lama, kita yang ikut waktunya kita sendirilah. Oh enggak, bukan ya. Kita yang ikut waktunya Tuhan. Nah seringkali kita maunya Tuhan ikut waktu kita. Loh, yang Tuhan yang mana nih? Mau 2 hari atau sebulan atau lebih lama. Kita ngikut waktunya Tuhan. Ngomongnya gampang sih Bapak Ibu Saudara sekalian, menjalaninya lebih berat daripada ngomongnya, yakin dah. Karena saya sendiri mengalami, kayaknya ini khotbah buat diri sendiri sih daripada buat orang lain sebenarnya ya. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 60 ayat 22 bilang gini. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya siapa ya? Bilang sendiri loh ya, bukan saya loh ya. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau dia itu adalah Tuhan, berarti dia punya otoritas tertinggi atas hidup kita. Kalau dia adalah Tuhan, maka He has the final say atas hidup kita, bukan diri kita. Nah di zaman sekarang yang orang-orang semua pada kayak, oh where do you see yourself in the next 5 years, you know? Atau goal kamu 5 tahun ke depan apa nih gitu dengan segala prediksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, God is our assurance. Tuhan itu tetap kepastian kita. Nah bukan berarti lantas kita jadi orang, oh ya udah kan Tuhan yang melakukannya dengan segera pada waktunya. Udah kita diam aja terserah kan. No. Tapi lebih dari semua planning kita, lebih dari semua rencana-rencana kita berserah pada rencana dan waktu Tuhan yang paling sempurna. Karena ternyata mempercayai waktunya adalah bagian dari mengikutinya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia kasihnya pelita, just enough light. Dia nggak kasih spotlight, dia nggak kasih lampu moving beam, ya kan? Dia nggak kasih lampu jalanan gitu yang gede banget. Dia kasihnya apa? Pelita. Satu demi satu demi satu. Karena apa? Biasanya kalau terang jeblang terus kita lihat apa yang bisa terjadi, ini namanya manusia suka sok tahu, ya kan? Oh itu ke situ, udah Tuhan santai aja nggak ngerepotin Tuhan, dah gue sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sediakan pelita just enough light untuk mengingatkan kita bahwa kita begitu tergantung kepada Dia. Berikutnya mau kemana itu Tuhan yang nunjukin. Oh step berikutnya ke sini, oh yang ini jalan biasa jadi kakinya biasa aja. Atau yang oh ini berikutnya kamu harus naik dikit ya. Jadi angkat kakinya agak lebih tinggi sedikit nih, terus pijakannya di sana. Itu semua Dia yang nata. Karena Dia mau menuntun kehidupan kita segitu detailnya. Sehingga jangan-jangan selama ini kita tuh anxious, kepikiran, khawatir, deg-degan kan. Bukan karena Tuhan gak ada. Tapi jangan-jangan kita mencoba mengendalikan hal-hal yang bukan bagian kita. Yang ketiga, yang terakhir. God's presence does not erase trouble. It carries us through it. Kehadiran Tuhan itu tidak lantas plang menghilangkan masalah. Tapi menyertai kita menyelesaikannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sampai pikiran kita jadi keliru. Oh punya tiang awan dan tiang api itu seolah-olah kayak jadi
aji-aji gitu buat kita gitu ya. Oh ayo Tuhan tolong hindarkan dari ini, hindarkan dari itu. Enggak. Atau terus nanti kalau ada problem kita nyalahin Tuhan. Bukan. Kenapa kok bisa ada problem? Ya karena kita masih hidup di dunia. Keluaran 13 ayat 22 bilang gini. Demikianlah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu bersama umat Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, life with God is not chaos free. It is perfect peace in the midst of chaos. Hidup sama Tuhan itu bukan lantas hidup kita langsung bebas dari apapun gitu. Tapi damai yang sempurna di tengah kekacauan. Dan gini, His presence does not always take away fear, but it holds us in the midst of fear. Kadang bisa takut gak? Bisa. Tapi justru keberadaan Tuhan itu yang megangin kita. Sehingga kembali lagi ke cerita awal tadi waktu kita nyetir di tengah hujan yang deras atau in a snowy road. Lagi gak kelihatan. Akhirnya kita kan harus nyalain lampu hazard ya. Gitu blinkernya atau terus lampu depan harus dinyalakan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat segala lampu-lampu ini dinyalakan. Berhenti gak hujannya? Jelas enggak lah. Berhenti gak snownya? Enggak lah. Tapi lampu ini memberi kita sedikit kejelasan dan keberanian untuk kita itu mengambil langkah maju ke depan. Karena saat kita gak tahu apa yang ada di depan, Tuhan itu menyediakan arahan. Walaupun mungkin gak dalam bentuk peta yang lengkap. Waktu kehidupan tuh terasa gelap gitu ya. Tiang apinya itu menerangi meskipun dalam situasi tergelap sekalipun. Waktu kita udah capek nunggu. Bangsa Israel itu kan berkemahnya dalam waktu yang gak bisa terprediksi. Mau 2 hari, 1 bulan atau lebih lama. Tuhan itu bukan terlambat. Tapi Dia mempersiapkan mereka dan mempersiapkan kita. Sehingga tiang api mengingatkan kita bahwa api Tuhan tetap bersinar di tengah kabut kita. Dan Dia tetap terang dunia dan Dia terang buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih 2 tahun yang lalu, Juli 2023. Jadi 4 Juli 2023. Waktu itu saya habis selesai aktivitas seharian, ya kan, terus saya tuh lagi mandi, itu malam-malam. Nah di posisi itu waktu itu saya lagi posisi hamil 10 minggu, ya jadi masih agak early. Nah besok kan ya tanggal 5 Julinya itu jadwal untuk kontrol lagi gitu ke dokter obgyn. Nah waktu itu malam-malam terus saya tuh kok tiba-tiba kayak feeling gak enak gitu ya. Suasananya, situasinya tuh kayak aneh gitu, kayak it was very dark, kayak gak enak banget lah gitu. Nah saya ini bukan tipe orang yang gampang perasa-perasa atau kayak apa gak mau feeling gitu, enggak, sebenarnya biasa aja gitu. Cuman malam itu kok kayak gak enak gitu ya situasinya. Terus waktu saya masih lagi berpikir dan memproses segala perasaan ini, tiba-tiba ada kalimat-kalimat tuh datang ke saya cepet banget kamu gini. Kalau besok ada terjadi sesuatu sama anak kamu, Tuhan itu tetap baik, Dia tuh baik dalam segala musim, Dia baik dalam segala kondisi, Dia baik dalam segala keadaan. Nanti kalau besok ada terjadi apa-apa sama anak kamu, nanti kamu nulis lagu tentang ini kayak tang, cepet banget semuanya itu kayak kalimat-kalimat tuh datang ke saya gitu. Saya kayak, apa ini, kayak what is this? Terus setelah selesai mandi saya ceritakan ke suami, kok perasaan gak enak ya gitu. Lah kenapa? Nggak tahu juga gitu kayak gini. Terus ya suami berusaha menenangkan, ya nggak apa-apa lah, oke yang lalu gini. Ya udah saya juga malas kepikiran kan, karena besok pagi toh juga kita sudah akan ada di dokter. Nah besok paginya pas sudah di dokter, USG-nya ditaruh kan gitu di perut. Terus waktu itu saya ngeliat gambarnya, waktu itu gini, anak pertama nggak rajin mendokumentasikan ya, biasanya orang kan denger what the first heartbeat gitu kan, terharu gitu-gitu. Saya waktu itu kayak biasa aja gitu ya, kurang kayak mungkin kurang baik ini ibu ini ya. Jadi suatu anak kedua ini saya pikir mungkin boleh lah ya gitu kita record sedikit gitu biar lebih rajin. Tapi waktu itu terus dokternya ngeliatnya gini, dia udah gitu. Waduh.
Terus dia bilang gini, jadi kan bulan lalu kita udah lihat ada kantong kehamilannya, ada janinnya juga ya gitu. Tapi yang ini, terus saya selesaikan kalimatnya, gak berkembang ya dok? Iya, sorry Elisheba, dia gitu. Wah oke, kita sedih banget sih ya, suami saya langsung nangis apa kayak gitu-gitu. So we were very broken hearted. Akhirnya diputuskan bahwa besokannya persis tanggal 6 Juli saya harus dikuret. Waktu itu kita gak cari second opinion karena detak jantungnya aja gak ada gitu. Jadi apalagi yang mau dipertahankan ya kan. Ya udah akhirnya besoknya saya dikuret. Kemudian ya sudah kita relakan walaupun sedih dan lain sebagainya. Terus saya recovery lah ya, recovery physically, mentally, hati, pikiran, spiritually juga, balik lagi ke aktivitas dan bla 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 dan seterusnya. Nah beberapa bulan setelahnya saya ingat iya, yang lalu katanya kan disuruh nulis lagu ya gitu ya tentang ini. Terus saya tuh coba gitu utak-utak lagunya, tapi terus kayak gak ada yang cocok gitu. Kayak saya sendiri gak suka melodinya lah gitu, lagunya menurut saya juga gak enak. Atau terus menurut saya ntar mirip sama ini, sama itu, mirip sama apa, whatever gitu-gitulah. Pokoknya dicoba gak ada yang jadi. Sampai fast forward ke Februari 2025 kemarin gitu. Waktu itu saya coba lagi, saya duduk, coba ngutekin lagi lagu ini. Terus kayak, jadi lagunya. Tapi jadinya lagunya jadi lagu cepet gitu. Interesting gitu kan, saya kayak menarik, baik. Terus waktu itu ya udah, lagu cepet ya nggak apa-apa lah ya gitu, karena kebanyakan orang kan lagunya lagu pelan banyak sekali ya gitu ya, lagu worship Indonesia ya gitu. Jadi cobalah kita lagu cepet. Nah waktu itu saya rekam di handphone biasa aja gitu kan, direkam di handphone, mau dikirim ke tim yang lain untuk lagunya itu biasanya di challenge. Nah setelah saya rekam di handphone, saya tuh lagi dengerin kan untuk ngecek rekamannya oke nggak nih gitu, bisa didengar nggak. Di momen itu, terus Tuhan tuh bilang gini, kamu lihat gak sekarang itu? Apa ya Tuhan? Gak lihat berarti ya. Terus saya bilang, do you know why the song had to wait? Terus saya mikir kenapa? Terus karena gini, waktu di momen itu, saya gak nanya sih sama Tuhan kayak kenapa Tuhan gitu, why? Atau kayak why does it have to be me? Kenapa kok aku? Dan lain sebagainya. Saya gak nanya sih karena sudah pernah khotbah sendiri ya tentang itu ya. Jadi gilirannya menghidupi apa yang dikhotbahkan. Oke baik. Jadi waktu itu saya lebih kayak, saya tahu sih Tuhan itu gak pernah salah ya. Saya sendiri sering ngomong, di depan gitu Tuhan tuh gak pernah salah dalam apa yang dia lakukan. Tapi di momen itu saya ngomongnya, ya gak pernah salah kan? Gak pernah salah ya? Tapi hati saya dongkol gitu. Cuman terus kemudian saya harus melewati 1,5 tahun untuk pikiran saya ini heal, hati saya juga heal. Untuk saya benar-benar tahu memang Tuhan tuh emang gak pernah salah sih. Dan terus waktu saya renungkan lagi, awalnya kan sebenarnya dari momen yang sedih-sedih ya. Tapi jadinya tuh lagu cepet. Terus Tuhan ngingetin saya ke ayat yang itu. Engkau mengubahkan ratapanku menjadi tari-tarian, mengubahkan kain kabungku jadi sukacita. Saya kayak oke. Terus waktu itu nggak hafal ya alamat ayatnya di mana, ini memang kayaknya pendeta gadungan dah. Jadi kayak di mana alamat ayatnya? Google dong to the rescue ya kan. Cari Google daripada cari Alkitab, luar biasa. Coba kayaknya saya tidak diundang lagi ke sini, mohon maaf. Jadi Google kan di mana sih ayatnya? Engkau mengubahkan ini gitu kan, saya search. Ternyata Mazmur 30 ayat 11 gitu. Wow, Tuhan mengubahkan ya kan, tadi sedih-sedih gitu, terus mengubahkan ratapannya jadi sukacita. Wah tadinya sedih-sedih jadinya lagu cepat, a celebration of his goodness gitu. Kayak wah powerful nih gitu. Oke lah, terus saya ceritain hal ini ke tim sosial media kita gitu. Saya bilang ceritanya kayak gini, nanti ya one day aku pengen cerita tentang lagu ini gitu, how this song came to be gitu. Oke, terus sambil lagu ini proses di aransemen, musically, sambil itu berjalan, kita juga mengerjakan desain grafisnya gitu waktu itu. Nah beberapa minggu berselang, terus tim desainnya itu ngirim ke saya. Ini ya opsi desainnya pilih mau yang mana gitu. Oke. Terus waktu itu ada 4 pilihan, next slide.
ada 4 gambar di situ. Saya ngelihat, oh oke, yaudah yang kanan atas, ini yang saya mau, makanya saya centangkan gitu kan di situ. Ini ya mau yang ini gitu. Suatu saya ngeliat kayak, terus saya nanya sama tim sosial medianya itu, emang desainernya itu tahu apa ya ceritanya lagu ini? Oh nggak tahu kita nggak sempet cerita gitu, soalnya waktu itu dia cuma minta liriknya sama aransemen lagunya sih supaya dia tahu kira-kira lagunya tuh seperti apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadinya desainnya adalah slide terakhir. Next one. Do you see? Ada detail detak jantungnya. You know, anak saya nggak pernah punya kesempatan untuk punya detak jantung. Tapi kok ya bisa ya, lewat ini Tuhan itu bukan menghidupkan itu ya. Tapi dia pakai dari sesuatu yang mati. Mati loh, udah mati. Udah gak ada apa-apa nih. Tapi dia pakai itu untuk bawa kehidupan buat orang lain. Mungkin bukan buat saya, and it's okay. Gitu, dan jujur aja sampai hari ini saya juga nggak ngerti gitu kenapa harus kayak gitu. Oh kenapa waktu itu sempat terjadi kayak gitu, saya juga nggak tahu. Ada yang sempat komen di YouTube gitu kan, saya pernah dengar kesaksiannya, nanti kalau sudah tahu alasannya kenapa nanti ceritakan ya gitu. Jujur aja saya nggak tahu. Dan mungkin Tuhan memilih untuk sampai kapan-kapan pun saya nggak akan tahu. It's okay, karena dia Tuhan kan, dia boleh melakukan apapun yang dia mau. We can do whatever he wants. Tapi saya sungguh tercengang dari sesuatu yang mati. Yang ya sudah mau diapakan lagi, mati. Tapi justru Tuhan pakai itu untuk hopefully bawa kehidupan buat orang lain. Karena di situasi tergelap hidup kita sekalipun, dia itu tetap terang dunia dan dia terang buat hidup saudara dan saya. Oh, tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan. So hari ini, apapun situasi saudara, seberapa mati situasi Anda, dia itu mampu untuk membuat itu bisa bawa kehidupan. Mungkin buat kita, tapi kalau enggak pun it's okay. Tapi itu bisa bawa kehidupan buat orang-orang yang lain juga.